Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran geografi. Di sini kita akan belajar mengenai judul materi Desaku Permai. Nah, sebelumnya kita akan belajar apa itu pengertian desa dan juga karakteristik desa. Jadi, desa itu merupakan unit pemusatan suatu penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari perkotaan. Nah, untuk karakteristik dari desa, yaitu yang pertama penduduknya itu saling mengenal dalam pergaulan hidupnya dan masih memegang teguh pada tradisi. Yang kedua, penduduk mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk pada bidang agraris sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim dan topografi. Lalu perbandingan manusia dan lahan itu cukup besar. Yang kelima, sarana dan prasarana komunikasi masih sederhana. Nah, di sini terdapat pola pemukiman dari desa. Jadi, berdasarkan perkembangan kehidupan penduduk, desa itu dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama adalah desa tradisional atau bisa juga disebut dengan pradesa. Jadi, desa tradisional ini merupakan tipe desa yang pada masyarakat itu masih asing dan seluruh hidupannya itu tergantung pada alam di sekitar. Yang kedua, yaitu desa swadaya, di mana desa swadaya ini merupakan desa yang penduduknya masih sangat jarang dan masih terikat adat istiadat, lembaga sosialnya itu juga masih sederhana. Yang ketiga yaitu desa swakarya. Desa swakarya ini merupakan desa yang sudah lebih berkembang maju dengan ciri-ciri adat istiadat itu mengalami perubahan dan mengalami pengaruh dari luar sehingga masyarakatnya itu mengalami perubahan cara berpikir, mata pencahariannya sudah mengalami diferensiasi, lapangan kerja itu mulai bertambah, sehingga produktivitas masyarakatnya mulai meningkat. Yang keempat yaitu desa swasembada, di mana desa ini merupakan desa yang maju dengan ciri-ciri ikatan adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu sudah tidak berpengaruh terhadap masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu potensi desa. Jadi, potensi desa itu merupakan kemampuan yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam pembangunan desa, mencangkup potensi alam, potensi manusia, dan hasil kerja manusianya. Potensi desa itu dapat dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi non-fisik. Yang pertama kita akan bahas mengenai potensi fisik, di mana potensi fisik ini meliputi tanah, air, iklim, ternak, manusia. Nah, tanah ini sebagai sumber dari tambang dan mineral. Sedangkan air itu merupakan hal yang penting untuk irigasi dan keperluan dari kehidupan sehari-hari. Lalu iklim itu merupakan hal yang penting juga dalam kegiatan agraris. Lalu ternak di sini sebagai sumber tenaga, bahan makanan, dan sumber pendapatan. Manusia sebagai sumber tenaga kerja profesional. Lalu potensi non-fisik. Yang pertama ada masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong. Lalu ada lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial yang ada di masyarakat. Lalu ada aparatur atau pamong desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan desa. Selanjutnya yaitu ada struktur ruang desa. Pola persebaran dan pemusatan penduduk desa dapat dipengaruhi oleh keadaan tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa yang bersangkutan. Pola persebaran pemukiman desa dalam hubungannya itu dapat dibedakan menjadi 4 pola. Yang pertama adalah pola terpusat, di mana pola terpusat ini memiliki bentuk pemukiman yang mengelompok, dan pola ini banyak ditemukan pada daerah yang memiliki tanah yang subur dengan relief yang sama. Pola selanjutnya yaitu pola tersebar atau terpencar, di mana pola ini memiliki bentuk pemukiman yang terpencar menyebar di daerah pertanian. Pola ini jarang ditemui di Indonesia dan banyak ditemui pada negara dengan kondisi yang pertaniannya sudah maju. Pola yang ketiga yaitu pola memanjang atau linear, memiliki ciri-ciri pemukiman berupa deretan memanjang di kiri dan kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi. Pola yang keempat yaitu pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu, dan umumnya pola ini ditemukan di daerah dataran rendah yang di dalamnya terdapat fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nah, itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.